Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, Harmoni Bali kembali hadir bersama saya Made Sukadana Karang. Pemirsa, sudah hampir lebih 3 bulan pandemi corona melanda dunia. Bahkan sebagian masyarakat merasakan dampak dari pandemi corona tersebut. Cemas, nah itu dia yang menjadi topik kita pada sore hari ini. Bagaimana Anda harus mengenali gangguan cemas di masa pandemi akan menjadi topik yang akan kita bahas bersama Dr. Ana Ayusri Wahyuni SPKJ. Om Swastiastu, Dr. Yuni. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat ya, Dok ya? Sehat, apa kabar juga? Selalu sehat tentunya. Oke, baik Dokter, kita akan berbincang-bincang mengenai cemas. Kalau beberapa waktu lalu kita pernah juga sebulan yang lalu Sebulan yang lalu kita berbincang-bincang mengenai bagaimana mewaspadai gangguan cemas dan depresi saat pandemi ini sendiri. Berbicara tentang cemas ini sendiri, dokter, gangguan cemas, kecemasan, ini pengertian dari gangguan kecemasan itu seperti apa, dok? Ya, mungkin secara umum kita semua pernah cemas gitu ya. Cemas yaitu ketika akan menghadapi sesuatu yang belum terlalu kita kenali. Ketika kita akan menghadapi ujian, mau bertemu dengan pejabat, mau bertemu dengan atasan. Namun itu kita belum bilang gangguan. Kalau setelah acara itu berakhir, setelah kegiatan berakhir, kondisinya kembali pulih. Ya, kembali pulih, tidak ada hambatan di dalam kegiatan kita hari-hari selanjutnya. Yeah. Namun ketika kita katakan itu suatu gangguan cemas adalah perasaan, kekhawatiran, ketakutan pada sesuatu hal yang belum terjadi atau yang sedang dihadapi, kemudian berdampak kepada organ-organ psikologis yang berdebar, berkeringat, gitu ya, organ-organ otonomik ya. Dan berdampak juga akhirnya kita menghindari, tidak berani menghadapi, terus kita tidak pergi ke sana, kita mengurungkan kegiatan-kegiatan itu kita semua batalkan karena ketidaknyamanan yang terjadi dari pikiran-pikiran, kekhawatiran, kecemasan kepada sesuatu hal baik yang sedang dan akan dihadapi oleh seseorang. Jadi dampaknya bisa dikatakan berdampak pada psikis dan juga fisik dari seseorang ketika berhadapan dengan namanya cemas ini, kecemasan. Ya, pertama kalau hanya di pikiran saja, kemudian akan ada reaksi, apakah kita bolak-balik buang air kecil, ya. Tapi kalau sebelum ujian begitu, selesai ujian sudah, itu tidak kita bilang gangguan, tapi kita bilang cuman kecemasan saja. Jadi semua orang pernah mengalami. Tetapi kalau sampai muncul ketakutan, terus malah semakin dekat dengan situasi itu, semakin muncul yang berdebarnya, atau muntah-muntahnya, atau sakit kepala, atau tiba-tiba pingsan atau lemas, itu sudah dalam tingkatan gangguan kecemasan yang sudah namanya panik. Panik sehingga tidak bisa lagi berpikir yang logis, tidak bisa berpikir lagi ini sesuatu yang sebenarnya remeh gitu, sesuatu yang mudah. Kenapa ya? Kok saya tidak bisa hadapi gitu? Orang lain bisa gitu. Ya, sampai ke tingkat yang seperti itu kita bilang gangguan, dan biasanya mewarnai kehidupan seseorang sejak dia mulai tahu bahwa mana namanya stres dalam kehidupan. Jadi sejak TK sebenarnya gangguan cemas bisa didiagnosis pada anak yang ketika harus sudah ditinggal, taman kanak-kanak ditinggal, dia masih harus ditungguin dan orang tua atau pengasuhnya harus ada di kelas. Ya, dan itu akan berlangsung selanjutnya. Baik, Dr. Yuni. Nah, bagaimana dengan kecemasan di masa pandemi ini sendiri? Nah, seberapa cemasnya masyarakat di masa pandemi corona ini sendiri? Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami Harmoni Bali pada sore hari ini masih berbincang-bincang mengenai bagaimana Anda harus mengenali gangguan cemas di masa pandemi. Masih bersama Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ atau Dr. Yuni dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Bali tentunya. Baik dokter, sebelum kita menerima penelpon nantinya, dok ini kan di masa pandemi ini sendiri, kalau dokter mempunyai data nggak sih dok, seberapa cemasnya masyarakat, kondisi masyarakat saat ini dok? Iya, mungkin dari swapriksa dari Perhimpunan Kedokteran Jiwa Nasional, pengurus pusat, jadi kenaikan angka kecemasan ini 68% dari yang sebelumnya dari prevalensi ya rata-rata yang ada di masyarakat di sini biar saya nggak salah menyampaikan yaitu dari 34% menjadi 68%, jadi naiknya hampir 100% ya dari 34. Jadi ini dari swapriksa saja. Jadi dari menjawab online gitu tanda-tanda gangguan cemas menyeluruh. Jadi ada 6 pertanyaan yang dijawab oleh masyarakat. Jadi luar biasa. Jadi kecemasan ini bukan saja berpikir atau ketakutan akan tertular. Ya, terutama tertular. Kalau menularkan belum banyak yang mensurvei ya. Dan dari pengetahuan tentang berita-berita yang didapat setiap hari. Yang paling menyedihkan kecemasan ini adalah ketika salah satu anggota keluarga dinyatakan positif secara pemeriksaan swab, itu akan seperti stigma, seperti bencana sudah menimpa walaupun tanpa gejala, ya, walaupun fisik sehat, tetapi selama isolasi yang cemas itu bukan hanya penderita, bukan hanya PDP, bukan hanya pasien, namun seluruh anggota keluarga, ya, karena yang dihadapi dari pasien-pasien yang saya rawat langsung. Yang dihadapi bagaimana masyarakat, apakah masyarakat akan menjauhi saya, ya, karena dari tetangga yang duluan positif, mereka lewat rumahnya pun tidak mau, ya, jadi kecemasannya pada keluarga lebih besar, pada tetangga, pada masyarakat di Banjar itu juga sangat cemas dan bahkan panik. Mereka minta pemeriksaan, tetapi karena belum termasuk dalam standar pelayanan dasar untuk mendapatkan tes, baik itu rapid maupun swab, jadi semakin berkepanjangan kecemasannya dan berdampak tentu saja imunitasnya menurun, jadi sering mengeluh badan saya panas, setelah diukur ternyata tidak panas gitu ya, jadi saya batuk, jadi semuanya jadi terhambat pada walaupun mungkin dia tidak di PHK dari pekerjaan, jadi dia tidak masuk kantor. Ya, karena tetangga saya di satu Banjar ada yang sakit, jadi dia menghindari juga keluar rumah. Yang paling berat adalah bagaimana kecemasan yang menimpa seseorang yang baru mendapat berita gitu ya, di telepon Anda positif, silahkan dijemput, dijemput sama petugas dan menjalani isolasi. Ya, sebenarnya saat masuk itu perlu di screening seberapa derajat kecemasannya, ya, ada alat ukurnya itu sehingga kecemasan ini tidak berkepanjangan, daya tahan tubuh seseorang tidak menurun karena tinggal isolasi walaupun ada gadget untuk bergaul. Inilah yang menyebabkan salah satu penyebab kenapa PDP yang positif untuk menjadi negatif biasanya cukup panjang. Ya, yang 2 minggu mungkin yang karena setiap hari 5 hari di swab, yang mungkin cuma 2 kali swab setelah positif, itu mungkin sangat jarang. Jadi menunggu hasilnya itu pun akan terjadi kecemasan bagi seseorang yang akan termasuk tracing termasuk. Kalau sekarang misalnya Karang positif, siapa yang diajak sama Karang
bergaul hari ini, termasuk saya, semua kru di sini, dia di tracing. Iya. Jadi ketika dia di swab, gitu swab, menunggu hasil swab yang 2 hari, 1 hari, itu sudah meningkat. Ya, jadi kadar kortisol di otaknya sudah meningkat, sehingga terjadi kecemasan yang luar biasa. Mungkin dia tidak tidur, bolak-balik buang air besar, atau suhunya panas, menggigil. Itu yang menyebabkan imun tubuh menurun, Dok? Ya, jadi nafsu makan tidak ada. Jadi apalagi kalau dinyatakan positif. Iya. Ya, jadi setiap diambil swab 2 hari itu tidak tidur-tidur. Ya, walaupun mungkin tidur, tidak tidur nyenyak, menunggu hasil kapan saya bisa pulang, kapan saya bisa isolasi mandiri. Nah, ini yang perlu mungkin banyak dipikirkan oleh teman-teman, oleh para pemegang kebijakan, bahwa ketika seseorang didiagnosis terinfeksi virus COVID-19 ini, mungkin sudah ada tim di lapangan yang memberikan edukasi kepada masyarakat di sana untuk tidak terlalu panik. Kalau mau dites harus ikhlas, karena ini menyangkut banyak orang, bukan hanya diri dan keluarganya. Kadang-kadang ada juga yang takut dites, takut tahu. Karena yang orang tanpa gejala inilah yang paling banyak. Dan kasusnya bukan makin menurun gitu. Yang positif setiap hari jumlahnya makin meningkat. Ya, walaupun mungkin tidak ada yang dengan gejala yang sangat berat, sangat kecil, namun kemungkinan untuk itu terjadi ketika kondisi karena kecemasan yang tinggi, kondisi tubuhnya yang rendah, sehingga muncul gejala-gejala yang berat. Lalu apa yang harus dilakukan, Dok, ketika ketika menunggu hasil dari yang akan kita ketahui nantinya, agar imun kita tidak menurun, kemudian kecemasan bisa dikurangi? Apa yang masyarakat harus lakukan? Ini perlukah pendampingan dari seorang ahlinya, Dok? Saya kira tidak perlu ahli yang mendampingi, tetapi siapapun di lapangan, ya tim di lapangan, bukan hanya Satgas COVID di Banjar-Banjar. Yang saya lihat itu hanya jaga-jaga orang yang tidak pakai masker, buka kaca mobil dilihat, bukan mengedukasi mungkin melalui online, mungkin ada WA group di Banjar itu untuk dapat penyuluhan bahwa jangan terlalu cemas, panik, tetaplah berkegiatan seperti biasa, ya, prosedur pencegahan, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, kalau tidak perlu jangan keluar rumah, dan ketika ada tetangga yang seperti itu tetap dengan prosedur yang berjalan, jangan terlalu takut dan jangan juga terlalu berani. Ya, mungkin juga ditambah dengan relaksasi, ya, meditasi, itu juga membuat lebih tenang, lebih nyaman untuk baik itu menunggu hasil atau nunggu di tracing. Ternyata kita adalah orang yang pernah kontak erat dengan seseorang yang sudah positif, ya kita ikhlas bahwa siapapun mungkin terinfeksi, dan ketika kita positif, kita bukan penjahat, kita bukan kita bukan pelaku tindak kekerasan atau sesuatu hal yang negatif gitu ya. Kita bukan orang yang bejat, yang terinfeksi ini tidak. Itu yang perlu ditanamkan. Jadi siapapun mungkin jika pertama imunitas kita turun dengan penyakit-penyakit kronis khusus, kemudian kita tidak mematuhi aturan pencegahan yang sudah diterapkan oleh WHO, oleh pemerintah, oleh LSM yang ada. Kalau kita sudah patuhi itu dengan bahwa semua orang sedang berhadapan dengan situasi yang tidak bisa diduga ini, tetapi kita tetap saling menjaga, tidak menulari dan tidak tertular. Karena yang orang tanpa gejala inilah yang menimbulkan banyak kecemasan di antara orang-orang yang memang
memang punya kepribadian pencemas sebelumnya. Ya, nah ini mempunyai pribadi kecemasan sebelumnya ini sendiri ya akan menjadi permasalahan karena sebelum pandemi pun ketika kita masuk ke pandemi corona ini sendiri 3 bulan sudah berjalan Niki sendiri, masyarakat begitu cemasnya terhadap pandemi corona Niki sendiri. Kemudian ditambah lagi ketika mengetahui di sekitar daerah mereka ada seseorang atau katakanlah daerah yang bisa dikatakan Daerah merah gitu. daerah merah ini sendiri, Daerah kemudian hitam. lebih cemas lagi setelah daerah tersebut diisolasi. Seperti itu, Dok. Ini akan menimbulkan dampak seperti apa nantinya kepada mereka, Dok? Ya, yang punya kepribadian pencemas, dia akan muncul paniknya. Jadi setiap saat dia bisa ngeluh sesak, minta dibawa ke UGD, minta dibawa ke UGD. Ya, jadi seorang yang berkepribadian cemas memang sudah di otaknya itu banyak neurotransmitter, hormon lah kalau secara awam itu yang antisipatif sekali. Karena dari kecil sudah dilatih sengketo sengkene gitu loh. Apa nggak begitu, apa nggak begini gitu. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Jadi terlalu antisipatif sehingga akan menimbulkan kepanikan. Jadi semua gejala yang ada, yang pernah dia baca, yang pernah didengar akan muncul pada dirinya. Kalau gejala kepanikan itu timbul, apa yang akan terjadi, Dok, pada seseorang? Ya, macam-macam ya. Jadi tergantung apakah dia merasa akan mati, tercekik gitu. Jangan-jangan sekarang deh saya mati nih gitu. Atau dia pingsan, ya. Jadi itu yang paling berat. Tetapi biasanya energinya masih ada, masih meminta untuk diantar untuk mendapatkan pertolongan. Ya, kalau memang paniknya luar biasa, mungkin di depannya tiba-tiba blur ada orang pingsan gitu, dia sendiri sedang dalam keadaan cemas, ya dia sendiri juga ikut pingsan, ya karena kan semua orang siapapun di jalan tidak boleh menolong, takut menolong orang yang tiba-tiba jatuh atau sedang kecelakaan, karena siapa tahu dia adalah salah satu PDP atau orang tanpa gejala yang sedang pingsan atau apa. Dia kan lebih sakit lagi dari orang yang sedang dia temuin di jalan. Jadi ini bisa dikatakan ini bertolak belakang sekali dengan sisi kemanusiaan dari seseorang. Pengen nolong tetapi peraturan dia sendiri harus memprotek dirinya sendiri. Betul. Bisa dikatakan demikian, Dok? Ya, sekarang ini iya. Mungkin 2 hari yang lalu salah satu pasien saya yang pencemas kambuh cemasnya di tengah jalan. Tiba-tiba dia gemetar karena dia membayangkan ada teman di kantornya yang positif. Dia pulang nih cepet-cepet ingin menenangkan diri, kalau dekat keluarga dia tenang. Namun di tengah jalan sudah nggak kuat lagi. Dia gemetar, dia berhenti di trotoar, dia memanggil-manggil orang untuk menolong dia, untuk menelponkan, karena dia udah nggak bisa pegang HP. Tetapi tidak ada satupun yang datang setelah 30 menit, dia menguatkan diri, karena dia sudah minum obat. Dia obat kan tidak langsung bereaksi, dia bawa selalu obat di sakunya. Dengan menguatkan diri, saya harus menemukan UGD terdekat saya. Dia kebetulan naik motor, kalau naik mobil lagi lebih merasa tertutup di dalam suatu tempat, seperti sudah tidak akan ada yang menolong saya, saatnya sekaranglah saya akan mati. Itu biasanya pada orang cemas dan kemudian panik itu yang akan muncul. Jadi pemirsa jangan merasa bahwa pandemi ini membuat orang menjadi rasa gotong royong dan rasa saling tolong menolongnya hilang. Tetapi situasi dan kondisi lah yang membuat tidak ada orang yang berani mendekat ketika ada seseorang di jalan yang butuh pertolongan. Mungkin pemirsa perlu menyimpan nomor-nomor telepon ambulan, ambulan PMI kah, BPBD kah, atau ambulan-ambulan puskesmas, rumah sakit yang terdekat, mungkin bisa disimpan di nomor-nomor telepon emergensinya pemirsa. Jadi itu salah satu. Jika suatu saat menemukan hal-hal seperti yang dokter sampaikan tadi ya, di tengah perjalanan, kemudian terjadi sesuatu kecelakaan, lalu lintas misalnya seperti itu, atau melihat hal-hal yang harusnya kita bisa tolong, tetapi karena situasi, dan itu bisa menjadi senjata untuk menolong seseorang melalui orang lain, bisa dikatakan demikian, Dok. Orang lain yang sudah dipersiapkan dengan alat pelindung diri.
Ya, jadi tidak merasa bersalah, tapi orang yang cemas bisa tertolong gitu ya. Jadi tidak sampai shortcut gitu ya, nafasnya tersedak seperti itu. Tapi kita tetap sudah menjalankan apa namanya, kemanusiaan ya. Dari sisi kemanusiaan, dari sisi kemanusiaan tetap kita jalan. bisa kita jalankan. Dijauhkan dari rasa bersalah ya, karena betul. tidak mampu menolong. Ya, apalagi sudah cemas, rasa bersalah berat nanti. Baik, Dokter Yuni, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Bagaimana Anda harus mengenali gangguan kecemasan di masa pandemi Corona ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Harmoni Bali. Bagaimana Anda mengenali gangguan cemas di masa pandemi bersama Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni, SPKJ. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Lain sudah kami buka tentunya. Baik, Dr. Yuni, kalau kita ngomongin tentang gejala seseorang bisa dilihatkan secara kasat mata bagaimana kecemasan yang dialami. Kalau kita lihat sekarang di masa pandemi ini sendiri, setiap masyarakat merasa cemas, mau lewat sana cemas, mau lewat sini cemas, apa yang akan terjadi kemudian, seperti itu, Dok? Kalau gejala-gejala kasat mata mungkin agak sulit, tapi ini apa yang dirasakan dan dikeluhkan oleh seseorang kepada pasangannya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Jadi keluhan pun menjadi salah satu gejala dari seseorang? Ya, kalau orang banyak mengeluh, aduh kok saya sekarang pusing ya, kok sekarang saya aduh nggak enak rasanya kok sesek ya, badan saya semeriwing, sudah ke dokter, sudah, tapi nggak apa-apa. Yeah. Ya, yang itu kita antisipasi sebagai suatu keluhan, salah satu tanda kecemasan. Terus berpikir, aduh, saya nggak ikut, ada acara begini mau ikut nggak? Boleh kok, gitu. Nggak jangan deh. Jadi menghindari dari hal-hal yang berhubungan dengan mungkin keramaian. Kalau memang ke rumah sakit memang tidak ada untuk boleh berkunjung, untuk mengunjungi teman-teman. Tidak, misalnya cuman keluar, misalnya ke warung pun dihindari. Gitu. Terus mengeluh, aduh ini saya nggak nyaman. Selalu berhubungan dengan hal-hal yang di masa pandemi ini dengan tanda dan gejala itu. Jadi sampai beli termometer, setiap saat mengukur dan minta, aduh sesek saya, Pak Dokter ronsen saya. Ada yang sampai 3 kali mungkin pindah dokter dalam 1 minggu hanya untuk meyakinkan bahwa paru-parunya sehat. Ini yang perlu pemirsa mungkin kenali dari teman, saudara, anak, kehilangan kegembiraan untuk mengisi waktu-waktu luangnya, tapi hanya dengan mengeluh. Jadi tiba-tiba berkeringat sudah berpikir saya kenapa ya, kok tiba-tiba begini saya kenapa ya. Itu yang tanda dan gejalanya yang mungkin perlu dipahami oleh pemirsa, dan yang pasti adalah memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Dan ketika itu benar-benar terjadi pada dirinya, itu biasanya reaksi panik yang muncul. Baik, baik. Beberapa daerah kalau kita melihat ini angka data yang terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di Bali pun angka positifnya cukup tinggi juga. Kemudian beberapa daerah pun melakukan screening atau tes cepat, tes rapid test ini sendiri. Nah, setelah melakukan tes rapid ini sendiri, kemudian menunggu hasilnya, inilah yang menjadi kecemasan bagi setiap orang yang telah melakukan rapid itu sendiri, Dok? Saya kira kalau rapid test segera kita bisa tahu. Dalam waktu 15 menit, 10 menit kita tahu. Ketika dinyatakan reaktif, nah ini jadi mulai muncul pikiran-pikirannya, bagaimana ya nanti ketika swab nanti saya ternyata memang positif. Bagaimana dengan ini? Bagaimana itu sudah namanya pikiran-pikiran kecemasan. Itu menimbulkan daya tubuh menjadi turun kah, Dok?
Ya, otomatis karena keinginan kita untuk makan, untuk minum itu sudah berkurang. Apalagi kalau tidur tidak nyenyak, itu sangat menurunkan imunitas kita. Jadi nggak bisa tidur, terbangun terus. Apalagi kalau nggak jelas setelah rapid reaktif ini, kapan ya saya akan di swab? Kalau saya disuruh mandiri, saya tidak punya uang karena cukup mahal, ya. Karena masih menunggu programnya kapan dapatnya. Kemudian setelah dapat biasanya nunggu 2 hari, itu bukan waktu yang singkat untuk menurunkan kecemasan pada seseorang. Apalagi kemudian harus isolasi. Yang saya dengar terlama isolasi menunggu waktu begitu lama yang mungkin sampai 3 bulan gitu ya. Sampai ada yang 11 kali swab, bayangkan itu menunggu begitu panjang, 3 bulan sudah sampai masuk ke, bukan hanya cemas, sudah masuk ke depresi. Sudah merasa tidak ada harapan saya bisa keluar, walaupun saya bisa bertemu dengan keluarga melalui video call, tetapi tidak senyaman ketika ketemu langsung. Itu yang sering menjadi hambatan karena menurunkan imunitas, jadi makan nasi nggak terasa sekam gitu mungkin ya. Jadi vitaminnya pun tidak bereaksi dengan bagus diminum sehingga terus positif. Ada yang 11 kali positif terus. Jadi ini yang perlu dibantu oleh memang terapis, memang perlu dibantu dengan pemberian obat-obatan anti cemasnya. Dan tentu saja tetap relaksasi, mendengarkan musik, berolahraga itu salah satu. Merasakan bahwa ini bukan hukuman, bahwa ini mungkin saja terjadi pada siapapun. Itu juga harus terus dibangun pada diri kita. Karena yang ada di masyarakat sekarang, saya nggak berani keluar lewat sana, rumahnya itu ada yang positif gitu. Nah, memang penularan bisa terjadi di mana-mana, tetapi kalau kita sudah kembali lagi memproteksi diri kita, tentu dengan juga makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, tidur yang cukup, kalau ada vitamin, minum vitamin, saya kira kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan, yang dicemaskan. Ya, kalau yang super cuek sih banyak sekali gitu. Tetapi tidak berarti baru sedikit, berarti itu tidak perlu untuk mendapat perhatian khusus dari apakah Satgas, apakah tim COVID, bahwa jangan diabaikan bahwa ketika seseorang terisolasi, apalagi namanya karantina, berarti hormon-hormon kortisolnya pastilah akan kacau. Terus yang namanya GABA di otak kita juga akan kacau. Itu perlu diperhatikan, tidak serta-merta hanya meditasi, olahraga, dia jalanin, tetapi kalau perasaannya tetap tidak nyaman, ini yang perlu menjadi perhatian. Ya, bagaimana dia bisa ngobrol walaupun melalui video call atau media-media yang lain, sehingga dapat penguatan bahwa ini akan bisa negatif dan bisa pulang. Dan bahkan saya selalu pesankan juga, ketika keluar dari rumah sakit pun kita mungkin akan bisa kena lagi, itu mungkin karena sifatnya tidak permanen imunitasnya. Baik. Jadi itu yang perlu selalu kita tanamkan. Baik, ketika isolasi bisa dikatakan isolasi mandiri, kemudian karantina mandiri ini sendiri kan kita tidak serta-merta tidak akan terjadi interaksi dengan orang lain. Inilah yang harus menjadi perhatian bagi orang yang terkena isolasi itu sendiri untuk mengurangi rasa kecemasan itu sendiri dengan jalan seperti yang dokter sampaikan? Iya, salah satunya biasanya yang isolasi mandiri itu setelah dalam isolasi khusus ya, apakah itu rumah sakit atau fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Iya, tetapi kalau isolasi mandiri tetap bagaimana kekuatan kita gitu ya, bahwa kita tidak berinteraksi dengan orang yang ada di dalam rumah. Kalaupun berinteraksi kita tetap dengan masker,
maksudnya hanya anggota keluarga kecil saja. Jadi ini yang tidak perlu dicemaskan, yang ditakutkan adalah kesepean itu, diskriminasi dari orang-orang di luar rumah kecilnya. Dan kadang-kadang pun kalau yang satu halaman, di Bali kan rumah kadang-kadang ada beberapa keluarga. Itu pun akan menimbulkan begitu dia keluar semua orang masuk rumah. Ya, jadi itu yang yang menambah menurun imun lagi, nanti tes lagi dia bisa positif. Ya, itu yang saya mungkin ahli virus nanti bisa menjawabnya kenapa ini bisa. Atau mungkinkah seseorang akan mempunyai pikiran yang yang bisa dikatakan kenapa saya dijauhi seperti itu? Cuek aja lah seperti itu, Dok. Ya, itu harus ditanamkan. Karena dalam situasi kita sebagai orang dalam tanda kutip terdakwa, pikiran-pikiran logis itu sulit sekali dikuatkan. Ya, jadi jangankan itu, kita pas muncul mau ke warung kita sudah bebas nih ya. Mau ke warung aja, itu orang di warung yang begitu ada 5-4 orang langsung menghilang. Terus ada juga yang memang pas sudah pulang, sudah memang negatif, harus isolasi di rumah, disuruh sama kerabatnya yang satu halaman itu cari aja tempat kos, jangan di sini. Itu kan merasa seperti istilahnya orang membawa virus virus yang sangat-sangat begitu dia keluar dari tubuhnya memendarkan virus itu, gitu ya. Seperti orang kusta lah modelnya. Dan kalau orang Bali bilang cara cicing berung, di sek ke sana, sek ke sini, nggak ada tempat, gitu. Padahal tidak seperti itu loh penularannya. Itu yang pada orang cemas akan semakin ketakutan dengan informasi-informasi yang hoax seperti itu. Nah, apalagi disertai bahwa seluruh keluarga meyakini hal yang sama, ya dia makin ketakutan. Ya, biasanya ini malah menimbulkan masalah baru setelah fase isolasi atau karantina khusus yang dijalanin oleh seorang PDP. Ya, bisakah itu akan mengarah ke depresi bagi orang tersebut, Dok? Sangat bisa, sangat bisa. Sangat bisa kalau tidak cepat mendapat pertolongan dari cemas, panik, terus bisa jadi depresi, sangat bisa sehingga dia merasa putus asa, ya, tidak mau makan, tidak mau olahraga, tidak berjemur, gitu ya. Ya, imunnya menurun lagi, tambah lagi ketika dinyatakan positif lagi, malah dia pengen mendingan saya mati aja deh, gitu. Ya, itu yang jadi depresinya jadi depresi berat. Ketika sudah dia jalanin semua, kemudian tidak ada yang support, kemudian dia menghindari tidak melakukan apa-apa yang harus dilakukan. Itu. Berarti harus ada aktivitas untuk menjaga kesehatan mental selama tinggal di rumah saja saat itu. Ya, tentu jangankan tinggal di rumah saja, yang waktu di rumah sakit pun mereka tetap beraktivitas. Ada olahraganya, ada berjemurnya, terus ada seperti ada musik untuk healing gitu, juga ada. Namun kembali lagi itu secara general iya, tetapi kalau dari diri sendiri tidak merasakan itu nyaman, merasa cemas, dari otak sudah sensor cemasnya tinggi, itu tidak akan bekerja dengan baik terapi itu. Tapi kalau ada yang khusus memang cemasnya berat, gangguan cemasnya menyeluruh sekali, dengan didampingi, diyakini bahwa semua ini akan bisa dilalui dengan baik, dengan menikmati, menjalani apa-apa yang sudah diprogramkan oleh tim kesehatan untuk COVID ini. Ketika ada cemas muncul, coba tarik nafas, duduk dulu, tidak harus semua diikutin. Kalau sangat mengganggu hingga tidak bisa tidur, dibantu dengan obat-obatan. Nah, ini akan meningkatkan semangatnya, meningkatkan imunitasnya, sehingga lebih mempercepat
menjadi positif menjadi negatif. Jadi peran-peran orang-orang terdekat sangat mendukung. Orang terdekat, caregiver yang menjaga di sana gitu ya, di sekitar sana yang memang mendapat kesempatan untuk memberikan konseling, healing gitu ya, yang mudah untuk dipraktekkan. Namun harus dilihat secara personal. Ya, karena yang selain depresi yang paling berat adalah trauma. Jadi trauma lihat ambulan, trauma lihat rumah sakit. Karena ada satu kasus yang dibawa oleh ambulan dari Singaraja sampai ke Kota Denpasar untuk menjalani karantina, isolasi. Dia mengeluhkan supir ambulannya nggak pernah memperhatikan di belakang itu ada manusia sehat. Wah, ngebut mungkin berapa, saya muntah bayar istilahnya bahasa Balinya, dia tidak peduli. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian karena bagaimana kita greeting PDP ini, bagaimana kita seperti berempati akan mengurangi kecemasan. Ya, bukan simpati, berempati. Oh ya, semua bisa terkena dampak seperti ini, dan juga seorang PDP itu harus memaklumi bahwa memang standarnya seperti itu. Ya, jadi harus dengan APD dan lain sebagainya, memang itu. Jangan merasa itu didiskriminasi juga. Tetapi ketika sudah di rumah semua orang pakai APD, nah itu yang masalah. Gitu. APD level 3 atau level berapa. Kalau cuma pakai masker aja itu memang standar. Baik, Dokter Yuni, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Bagaimana mengenali gangguan cemas di masa pandemi? Masih bersama Dr. Yuni atau Dr. Ana Agiu Sri Wahyuni SPKJ, dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line kami sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Dok, ini kita akan memasuki wacana untuk memasuki protokol tata kehidupan era baru nih sendiri. Baik, itu mengurangi kecemasankah di kalangan masyarakat untuk memasuki era baru ini sendiri, Dok? Ya, untuk yang mungkin gangguan cemas mungkin mengurangi dari beritanya. Beritanya? Ya, dari beritanya bahwa kehidupan kembali normal dengan tetap menggunakan APD standar yang kita adalah kebersihan tangan, masker, dan tidak berkumpul dengan jarak gitu ya. Satu sisi membantu, tetapi pada yang memang gangguan cemas malah berpikir cara-cara penularannya itu akan menambah kecemasan. Karena kalau pergi ke mall mungkin banyak gantungan baju, ya, banyak gantungan baju, dan kita tidak bisa menjaga baju itu. Bisa orang itu tadi nyoba baju pakai masker apa enggak sih? Apakah ada menempel dropletnya, ntar lagi kita coba lagi. Yang biasanya kalau orang-orang pencemas tuh biasanya orangnya agak perfeksionis, agak antisipatif. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang dipikirkan yang jangan sehingga selalu negatif lah yang ada di pikirannya. Sehingga ini juga memicu kecemasan. Tetapi kalau yang ringan berpikir, oh ya kita boleh lebih bebas, tentu dengan namanya new normal itu adalah tetap dengan masker, tetap jaga jarak, tetap dengan mau ngapa-ngapain cuci tangan, dan makan minum yang sehat, tidak sembarangan gitu ya, tidak makan minum yang sehat, tentu lebih bagus masakan yang dimasak di rumah. Beberapa restoran mungkin juga buka, kita juga kalau mungkin restorannya berbintang mungkin piringnya direbus ya, dipanaskan. Tetapi kalau itu di pinggir jalan mungkin piringnya tidak dicuci dengan benar ya, kita juga tidak tahu penularannya, ada droplet tadi di piring nggak kena sabun mungkin itu. Nah, bagi orang cemas itu akan jadi bahan pikirannya cukup membebani ya. Jadi tetap dia akan menghindari tempat-tempat
yang mengancam dirinya. Ya, jadi ada dua, tergantung kembali lagi kepribadiannya yang melatar belakangi seseorang yang pencemas itu. Ya, kalau dia perfeksionis dengan kepribadian pencemas, ini klop banget. Ya, klop banget, dia akan semakin menghindari hal-hal yang keramaian. Kalau ya, Dokter Yuni, kalau berbicara tentang kecemasan ini sendiri, ini apakah setiap orang akan menyadari bahwa dirinya adalah seorang pencemas seperti itu, atau orang lain yang menyadari, kok kamu terlalu merasa cemas dalam segala sesuatu seperti itu, Dok? Yeah. Biasanya dirinya menyadari, tetapi tidak mampu melawan, menghindari pikiran itu. Kok ya orang enggak apa-apa, tapi saya enggak bisa gitu. Ya, enggak bisa, aduh apa enggak begini ya, apa enggak begitu. Ya udahlah kamu aja. Jadi yang ini akhirnya kan merasa rendah diri, merasa dia tidak mampu, padahal mampu sebenarnya. Ini yang perlu di psikoterapi sehingga dia mengenali bahwa ketika dia mencoba dan ternyata dia bisa, itu ternyata tidak apa-apa kok dijalani. Gitu. Ya biasanya kalau orang cemas mikirnya banyak sekali sebelum melakukan sesuatu, sebelum mencoba sesuatu. Jadi kalau cuman cemas yang biasa, bukan gangguan, ya itu normal pada semua orang. Jadi ada sisi positifnya kah ketika seseorang merasa kecemasan yang terlalu berlebihan ini sendiri, setiap melakukan sesuatu akan berpikir nanti ke depannya kalau saya melakukan begini hasilnya akan begitu. Ya, ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Tapi kalau sudah secara menyeluruh dia cemas, memang negatif ya. Kalau dia berupa cuman punya kepribadian pencemas, tidak gangguan cemas, saya kira dia lebih antisipatif, lebih terstruktur kalau merencanakan sesuatu. Ya, risiko dan benefitnya lebih dia ukur. Ya, tetapi kalau gangguan itu sudah nggak bisa, logikanya udah nggak jalan lagi. Tapi kalau kepribadian pencemas, oh ya, kalau saya mau pergi ke sana kira-kira akan hujan, saya bawa payung. Jadi kalau itu biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak juga ada ya. Jadi apapun ada di kotak Doraemonnya itu. Ya, jadi penuh dengan persiapan. Jadi kita mau minta apa ada. Ya, termasuk peniti, lilin, apa semua lengkap. Payung, jangan jas hujan. Kalau orang berbicara tentang kesehatan seperti apotek jalan seperti itu ya, Dok ya. Apotek jalan, rumah berjalan. Jadi semua teman kalau mau pergi sama dia udah shift lah. Dan dia juga terbantu karena teman-teman juga menguatkan dia gitu. Baik, ya. Baik. Dokter, gangguan cemas ini bisa dicegah nggak sih, Dok? Bisa dicegah dengan menggunakan, jadi melatih ketika masih anak-anak, meyakinkan bahwa kamu bisa. Kamu coba. Kalau gagal itu biasa, kalau jatuh itu biasa, sakit sebentar bisa diobatin. Jadi kalau kita terlalu memproteksi, jadi jangan, nanti jatuh, nanti ibu bantu. Nah, dia akan selalu hidup dalam kotak-kotak antisipasi. Berarti ini bisa dicegah sejak dini? Bisa dicegah. Tetapi ketika masa pandemi ini sendiri, bagaimana seseorang bisa mencegah kecemasan itu sendiri di masyarakat, Dok? Iya, biar tidak terjadi gangguan ya, kalau kecemasan masih wajar, tidak terjadi gangguan, mungkin kita memahami bahwa kalau kita menjalani semua protokol yang sudah disarankan untuk mencegah tidak sampai tertular, kemudian kita tertular, kita positif, terimalah bahwa itu adalah bagian dari proses kehidupan kita. Mungkin ada positifnya untuk introspeksi diri 14 hari, sehingga kita tidak lebih dari 14 hari untuk dikarantina. Memikirkan bahwa selalu apapun yang kita terima, baik itu positif maupun negatif dari setiap proses kehidupan ini, dari keseharian hidup kita ini adalah bagian dari untuk mendewasakan saya, mematangkan saya, membuat saya bijaksana, sehingga kecemasan itu dapat dihindari. Tetapi kalau ini sesuatu yang mengancam, membuat saya akan kesepean, akan didiskriminasi, nah itu memicu cemas. Ya, dan akan sampai ke bawah tidur, tidak bisa tidur.
ya terjadi gangguan cemas, apalagi sudah tangannya terus dingin atau badannya panas. Coba ini saya panas, diukur ini cuma 365 gitu misalnya. Enggak, saya panas, saya harus ke dokter. Nah itu sudah yang negatif muncul menghadapi pandemi ini. Tetapi kalau kita sadari bahwa siapapun mungkin kena, ya mau menteri, mau tukang sapu, mau tukang sayur. Untuk itulah agar saya tidak kena, saya harus menjaga, mencegah dengan mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh ahlinya. Tidak mungkin tanpa penelitian, tanpa ada sumber-sumbernya yang sahih untuk menyuruh kita, mengharuskan kita menggunakan alat pelindung diri standar dan melindungi diri, menjaga jarak, terus menjaga kebersihan badan, apalagi yang namanya kebersihan tangan. Pola hidup bersih dan sehat lah, itu digalakkan kembali. Baik, Dokter Yuni, selaku dokter spesialis kejiwaan Niki sendiri, ini ada saran bagi atau harapan bagi mereka yang saat ini mungkin sekarang sedang menunggu hasil, kemudian saat ini isolasi mandiri, agar mereka bisa dijauhi dari rasa gangguan kecemasan itu, Dok? Ya, mungkin buat yang pemirsa yang mungkin lagi menonton ini melalui gadgetnya di tempat-tempat karantina, terimalah apapun itu hasilnya besok atau lusa, itulah yang terbaik. Kalau belum negatif berarti saya masih memerlukan introspeksi diri, masih perlu banyak healing diri saya sendiri untuk selalu positif, selalu berpikir bahwa setiap proses dalam kehidupan saya adalah menguatkan saya. Jadi kalau sampai terganggu tidur, mintalah kepada petugas yang bertugas di sana untuk berkonsultasi dengan psikiater yang sudah ditugaskan. Baik, biasanya kita online di pusat-pusat karantina atau isolasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di seluruh provinsi Bali ini. Ya. Baik, berpikir selalu positif, seperti itu yang harus dilakukan. Ya. Dan menerima apa yang ada apalah itu yang terbaik hari ini, ya itu yang terbaik. Mungkin besok lebih baik. Selalulah menanamkan optimis, positif, sehingga imun kita meningkat dan hasilnya bisa negatif. Jadi optimisme dari seseorang perlu ditanamkan juga, Dokter. Itu akan menimbulkan rasa nyaman. Jadi mungkin virusnya akan takut karena kita merasa itu nyaman, bukan merasa ini suatu musibah dan saya adalah terdakwa. Saya adalah orang yang salahang betare, sehingga saya salahang betare, salahang leluhur, kenapa saya kena virus ini. Tidak, siapapun di dunia ini, di masa pandemi ini bisa terinfeksi. Caranya adalah menjaga kebersihan, menjaga kontak dengan orang lain, memakai masker setiap kita berada di lingkungan yang akan ada kontak dengan orang lain. Sebenarnya kontak di rumah pun bagi yang tetap bekerja di luar pun sangat beresiko, tetapi kita anggap, kita berpikir positif, kita sama-sama sehat. Saya kira itu. Baik, berpikir positif dan selalu yakin, optimis bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Ya. Betul tentu saja, ya. Segera mereda, bukan berlalu ya, mereda. Baik. Dokter Yuni, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi pemirsa Bali TV. Saya Madi Sukadenkarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi Santi Santi. Om.